nama saya Srini, guru sosiologi di SMA Negeri 1 Paju Epat, mahasiswa Universitas Malang kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. Silahkan menyaksikan video saya. Pada pagi hari ini dan kita mempersiapkan untuk kegiatan belajar kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk petugas yang membawa dalam doa silakan maju, silakan Yuri. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita sudah berdoa dan hari ini kita akan mencek ke rapian mejanya, bukunya. Coba kita cek. Ya, apakah sudah rapi? Kalau sudah rapi, sudah siap belajar, maka akan mengaksen kehadiran. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Coba, Ariani, mana? Delvino. Hadir. Ramana. Hadir. Diani. Hadir. Ano. Hadir. Ipan. Hadir. Julia. Hadir. Melvin. Hadir. Lisa. Mario. Hadir. Megi. Hadir. Nadi. Hadir. Intersan. Sakit. Radia. Rizky. Hadir. Roberto. Hadir, Bu. Dia. Hadir. Riva. Izin. Sadia. Hadir, Bu. Seno. Hadir. Sarian. Hadir. Yuni. Hadir. Yuri. Hadir. Ya, jadi di hari ini ada berapa 5 orang yang sudah hadir ya? Enam. Jadi kita doakan teman-teman kita yang tidak hadir, yang sakit biar cepat sembuh dan minggu depan bisa bergabung lagi di pembelajaran sosiologi. Ya, jadi sebelum kita masuk lagi kita akan meningkatkan motivasi kita. Kita akan ice breaking dulu ya. Jadi ice breaking-nya seperti yang Ibu ajarkan ya. Jadi tepukannya 2 kali. Tepuk semangat. Semangat. Jadi kita harus semangat ya belajar sosiologi ya. Kita semangat. Semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Oke, kita semangat semua ya. Suaranya keras, suaranya sudah mantap. Jadi belajar sosiologinya tambah mantap. Oke, ya. Jadi kita lanjut. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang perubahan sosial sebagai dampak globalisasi. Siapa yang tahu? Ingat apa itu globalisasi? Perubahan yang dunia. Perubahan yang dunia. Jadi itu adalah globalisasi ya. Sekarang kita akan membaca tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Untuk membaca tujuan pembelajaran silakan Roberto. Tujuan pembelajaran memulai kegiatan pembelajaran pendekatan saintifik dan model problem based learning. 1. Peserta didik dapat menganalisis dampak globalisasi pada komunitas global yang terjadi di masyarakat sekitar secara kolaboratif. 2. Peserta didik dapat menyajikan hasil menganalisis dampak globalisasi pada komunitas lokal dengan cara berpikir kritis.
Tiga, peserta didik dapat mempresentasikan solusi untuk masalah dampak globalisasi pada komunitas lokal di sekitar masyarakat. 4. Peserta didik dapat mengelompokkan sebagai dampak globalisasi pada komunitas lokal dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis dengan benar, kreatif, dan menarik. Iya, jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang dampak globalisasi pada komunitas lokal ya. Jadi di sini manfaat belajar dari dampak globalisasi pada komunitas lokal, kita akan mengetahui apa-apa saja dampak dari globalisasi itu dalam kehidupan komunitas lokal. Contohnya komunitas yang kecil ya. Nah, kemudian di sini kita masuk pada bagian materi ya. Yang pertama adalah dampak globalisasi pada komunitas lokal. Ini dari gambar ini kira-kira sedang apa? Berdiskusikan handphone. Iya. Bermain gadget. Ini sedang berdiskusi masalah Teknologi. dan mereka menggunakan iPad untuk menceritakan atau berdiskusi tentang suatu masalah ya. Ini dari gambar kita sudah melihat dampak globalisasi dari komunitas lokal, berarti sudah adanya komunikasi antara dua orang ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini pendapat para ahli oleh Selo Sumardan ya. Siapa yang bisa bacakan? Si Rizky. Si Rizky dulu. Fenomena globalisasi telah kita rasakan saat ini. Kemudahan mengakses informasi berkat internet membuat kita menyerap berbagai nilai-nilai dari budaya luar dan mengadaptasinya. Dampak globalisasi tentu bisa kita positif maupun negatif. Globalisasi sendiri diartikan sebagai proses terbentuknya sistem komunikasi dan organisasi antar masyarakat yang ada di seluruh dunia. Iya, itu adalah ini adalah pendapat yang kedua tentang globalisasi itu sendiri ya. Sekarang kita lanjut adalah dampak globalisasi ya. Jadi di sini ada dampak globalisasi. Yang pertama, Selo bacakan. 1. Menghilangnya tradisi masyarakat. Ya. 2. Komunikasi. 3. Transportasi. 4. Gaya hidup. Iya. Jadi dampak globalisasi yang kita rasakan yaitu menghilangnya tradisi masyarakat ya. Dulu misalnya tradisi masyarakat di daerah kita itu memberi makan hantu ya di paket ya. Sekarang tradisi itu sudah mulai hilang ya. Tradisi paket itu sudah mulai hilang. Yang kedua adalah komunikasi. Jadi sekarang aplikasi yang memberitakan tentang keadaan bangsa kita saat ini. Yang kedua adalah transportasi ya. Sekarang kemajuan dalam transportasi sangat berdampak sekali ya. Kalau misalnya dulu tidak ada pesawat terbang, kemudian ada globalisasi. Siapa yang bersano? Dampak positif globalisasi pada komunitas lokal. Kita bisa menyimpulkan bahwa dampak globalisasi bisa bernilai positif ataupun negatif. Jika kita lihat dari sisi positifnya, kita bisa memperhatikan bahwa globalisasi mendorong pembangunan ekonomi dan sosial. Globalisasi juga memudahkan sarana transportasi, informasi, dan komunikasi berkat teknologi. Efisiensi dan produktivitas ekonomi meningkat juga dengan daya saing. Ada dampak negatif dari globalisasi. Ria, bacakan. Dampak negatif globalisasi pada komunitas lokal. Ancaman terbesar dari globalisasi adalah budaya lokal yang mulai terkikis. Terkadang kita menganggap budaya dan tren orang luar negeri lebih menarik dari budaya kita, sehingga kita mulai meniru. Padahal budaya kita sama baiknya dan harus dijaga. Bahkan dengan adanya globalisasi,
Kitalah yang berperan untuk memperbesarkan nama budaya Indonesia ke masyarakat di seluruh dunia. Meniru hal-hal baik dari kebiasaan orang luar tentu tidak masalah, selama kita tidak melakukan identitas kita sendiri. Ya, jadi itu dampak negatif dari globalisasi. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Dari materi kita yang pertama. Contohnya dampak globalisasi itu gimana? Ya. Contohnya. Contohnya, Ya. ya, dampak globalisasi contohnya yang ada di baju Eva, ya. Oke, dampak globalisasi kalau misalnya di sini dampak negatif, ya. Jadi negatif globalisasi yang ada di daerah kita di baju Eva, ya. Contoh di sini dikatakan budaya kita lebih menarik budaya luar negeri daripada budaya kita Indonesia, ya. Jadi kalian kadang-kadang lebih suka meniru gaya kebarat-baratan daripada memang gaya kita di sini, ya. Contoh seperti artis Korea bertinggi, ya. Jadi ada anak-anak yang ikut bertinggi, ya. Antingnya tinggi, ya. Kayak si Domingo, ya. Kalau nggak salah, ya. Siapa lagi, ya. Jadi ibu ingat yang Jongkok. si Jongkok. Tiga. Ya, itu contohnya, ya. Itu contohnya. Jadi contohnya di daerah kita ini kebanyakan ibu lihat anak-anak yang bertinggi, yang kemudian menggunakan anting. Itu contohnya, ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita akan masuk pada tugas LKPD, ya. Jadi ini adalah tugas LKPD kita. Nanti kita buat menjadi beberapa kelompok, ya. Sebelum kita diskusi, kita akan membagikan kelompok. Kelompok yang pertama adalah Giani, Hano, Kelvin, Nadi, dan Delvino. Kelompok yang kedua Lisa, Mario, Mergi. Kelompok yang ketiga Radia, Rizky, Ria, Roberto, dan Ivan. Kelompok yang keempat adalah Selo, Sadia, Yuni, dan Yuri. Ya, silakan bergabung ke kelompoknya.
dengan anggota saya sendiri, Andi Saputra, Nadi, Delvin, Kelvin, dan Diani. Menurutmu bagaimanakah cara berpakaian yang baik sesuai adat ketimuran? Yaitu pakaian yang tertutup walaupun bukan hijab maupun kebaya. Masyarakat Indonesia dulu menggunakan pakaian yang sopan seperti kebaya, rok panjang, dan daster. Nomor 2, bagaimana cara mengontrol diri agar tidak mudah terpengaruh oleh dampak negatif globalisasi? 1. Dalam negara. 2. Cerdas dalam memilih budaya asing. 3. Memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. 4. Mengutamakan kemajuan sektor ekonomi. Nomor 2. Yang kedua, mengeksplorasi. Dan dalam tabel yang dampak positif dan dampak negatif. Dampak yang positif yaitu 1. Mempermudah sarana transportasinya, meliputi yang pertama budaya lokal mulai terkikis, yang kedua tren luar negeri lebih menarik. Teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Nadia dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, positif globalisasi dalam bidang informasi itu seperti apa? Dampak Positif globalisasi dalam bidang informasi. dampak positif dari globalisasi informasi dalam bidang informasi. Dampak positifnya itu kita dapat mempermudah kita agar mengetahui berbagai informasi atau berita. Tentunya kan kita sekarang zaman gadget, zaman AI. Jadi kita lebih mudah mengetahui berbagai sarana informasi itu, bisa melalui handphone, terus televisi, radio, dan berbagai macam yang lainnya. Iya. Ya, bagaimana bisa dipahami? Bisa. Jadi itu yang dampak yang bisa mempengaruhi dalam globalisasi itu Dampak sendiri, positif. ya, dampak positifnya. Semuanya sudah paham? Ya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, mengamati. Pertanyaannya nomor 1, menurutmu bagaimanakah cara berpakaian yang baik sesuai adat ketimuran? Yang pertama, cara berpakaian sesuai adat ketimuran yaitu menggunakan pakaian yang tertutup. Cara berpakaian sesuai adat ketimuran di Indonesia itu sebenarnya identik dengan pakaian yang tertutup. Contohnya menggunakan daster, kebaya, dan lain sebagainya. Tidak seperti sekarang banyak anak muda yang menggunakan, contohnya kayak crop top, terus juga ada tank top. Itu salah satu contohnya, contoh pakaian yang terbuka. Terus juga ingin bertanya, kami persilakan. Saya. Perkenalkan, nama saya Diani Alisa Putri dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, tolong berikan contoh dampak negatif yang kalian rasakan karena adanya globalisasi. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Yani. Salah satu contoh dampak negatif yang kami rasakan sehari-hari dari adanya globalisasi, yaitu penggunaan teknologi secara berlebihan. Tidak ingat waktu, tidak tahu waktu, dan dalam penggunaan teknologi seperti handphone dalam jangka waktu yang lama, bisa sampai berjam-jam atau berhari-hari kita menggunakan itu salah satu contohnya. Bagaimana dari Yani? Ya. Jadi Ibu menyimpulkan bahwa dampaknya bagi kehidupan kita kadang-kadang kalian siswa itu tidak bisa memanage waktu, ya. Kadang-kadang waktu dihabiskan untuk bermain teknologi, misalnya bermain HP, ya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Ya, berikan amplopnya. Materi sampai diskusi sudah selesai. Jadi di sini kita akan mengajarkan evaluasi, ya. Jadi evaluasi kita hari ini, ya. Evaluasi. Jadi nanti Ibu akan kirim ke Google Form, ya. Jadi linknya, jadi silakan nanti kalian isi di link tersebut, jawablah pertanyaan yang
tersebut ya. Kerjakannya di Google Doc ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Akan menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini ya. Silakan yang bertugas, saya minta salah satu siswa untuk bisa maju ke depan menyimpulkan kegiatan belajar kita. Ya, silakan dia. Ini saya benar saja menyimpulkan pembelajaran kita. Fenomena globalisasi telah kita rasakan saat ini, kemudahan mengakses informasi berkat internet. Dampak globalisasi meliputi 1. Hilangnya tradisi masyarakat, 2. Komunikasi, 3. Transportasi, 4. Gaya hidup. Terima kasih. Itu adalah kesimpulan dari kegiatan kita hari ini ya. Jadi Ibu akan menanyakan apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Selamat Sekali lagi, apakah menyenangkan? Ya, terima kasih karena hari ini sudah pelajaran kita menyenangkan dan minggu depan kita akan kembali lagi ke pembelajaran sosiologi. Kita akan membahas tentang yaitu masalah sosial yang timbul akibat perubahan sosial dikarenakan pengaruh globalisasi ya. Jadi itu untuk minggu depan. Untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini kegiatan belajar kita. Jadi saya minta sebelum kita menutup kegiatan belajar kita terlebih dahulu berdoa. Yang bertugas silakan. Sudah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di mana? Berdoa selesai. Ya, terima kasih bagi yang bertugas. Jadi Ibu ucapkan terima kasih karena kegiatan belajar kita hari ini sungguh baik dan bisa berjalan dengan lancar. Dan Ibu cukupkan sampai di sini. Selamat pagi. Pagi.